Walau gaya tetap selengean, slang sedikit demi sedikit ingin mengikis habis citra miring mereka yang selalu dicap sebagai pengguna narkoba serta urakan. Gaya hidup slang di masa lampau itu otomatis diikuti para slankers. Tak heran jika akhirnya slankers pun ikut-ikutan dicap urakan, tak bisa diatur, penganut vandalisme dan tentunya juga pengguna narkoba. Kakak Bim Bim dan teman-teman sepertinya tak ingin para penggemarnya semakin terpuruk dalam lembah hitam. Karena itu selain gencar Kan, karena saya malah seneng anak aku ditengokin berarti Rodi nggak kehilangan kasih sayangnya papanya kan. Saya nggak bisa, pokoknya saya minta maaf atau dia minta maaf, tanpa dipikirkan dulu ini gimana, ini gimana, ini gimana. Lebih bagus dipikirkan matang-matang, baru kita minta maaf. Dea tetap tegar dengan pendiriannya untuk tidak mau dimadu. Ia mampu tegar karena ada Lodi. Pihak keluarga Dea sebelumnya tak percaya jika EL menikah lagi. Namun dengan bukti-bukti yang dipunyai Dea, mereka pun terpaksa mengambil sikap. Saya menghargai kalau seandainya keluarga saya tidak ingin saya kembali lagi dengan saya hargai karena memang pantas dan wajar sekali kalau keluarga saya tidak bisa menerima kembali. Tapi saya yakin orang tua saya adalah orang tua yang bijaksana karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan segala sesuatu itu masih bisa dibicarakan dengan baik asal kita semua punya niat baik dalam masalah ini. Kalau keluarga besar saya sangat tidak setuju. Tapi kalau saya kan masih punya batasan-batasan yang bahwa itu darah dagingnya dan belum ada namanya cerai, belum ada namanya apa, ya saya masih terima. Tadinya saya seperti Mbak ketahui saya itu sangat mendukung EL kan. Saya tidak pernah putus harapan kepada EL. Tapi saya juga alangkah bodohnya tidak percaya anak saya. Tapi setelah ini mencuat saya bahkan sekarang sudah menarik diri untuk kembali semula menunggu bahwa kapan dari keluarga EL itu bisa datang ke saya. Setelah pertemuan Dea dan para wartawan usai tanpa diketahui para wartawan, Dea terlibat pembicaraan serius dengan EL. Tak lain membahas jalan keluar terbaik kemelut rumah tangga mereka. Pemirsa, konsistensi slang untuk mengadakan berbagai acara kegiatan sosial sepertinya tidak pernah mengendor. Bahkan mereka sepertinya semakin aktif saja dengan berbagai acara bakti sosial. Seperti pada hari Minggu kemarin mereka mengadakan sebuah acara baksos yakni menyantuni anak-anak yatim. Dan pemirsa sepertinya kontribusi slang terhadap perkembangan dan generasi kaum muda ini tidak perlu kita ragukan lagi. Bahkan mereka seringkali mengadakan berbagai acara penyuluhan bagi para slankers seperti bahayanya narkoba. Tapi ternyata slang punya sebuah kejutan baru bagi para anggota slankersnya. Apakah itu kejutannya pemirsa? Kita saksikan bersama, ini dia liputannya. Walau gaya tetap selengean, slang sedikit demi sedikit ingin mengikis habis citra miring mereka yang selalu dicap sebagai pengguna narkoba serta urakan. Gaya hidup slang di masa lampau itu otomatis diikuti para slankers. Tak heran jika akhirnya slankers pun ikut-ikutan dicap urakan, tak bisa diatur, penganut vandalisme dan tentunya juga pengguna narkoba. Kakak Bim Bim dan teman-teman sepertinya tak ingin para penggemarnya semakin terpuruk dalam lembah hitam. Karena itu selain gencar mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Kali ini Slang membuka tempat pengajian bagi para slankers. Acara pembukaan tempat belajar mengaji yang diadakan hari Minggu kemarin ini, Slang juga berkesempatan menyantuni anak-anak yatim dan ada pula sesi ceramah agama. Kalau image slankers itu rada urakan ya emang energinya anak muda kan seperti itu. Jadi ya ini kita kasih bekalnya aja gitu. Sebetulnya buat menanamkan basic yang baik aja ya untuk teman-teman slankers dan anak-anak yatim piatu yang memang butuh belajar ini gitu. Ide sucinya slankers DKI ya kita dukung. Siapa lagi yang akan membangun bangsa ini jika bukan para generasi muda? Kalau sejak muda sudah dicekoki narkoba, bisa jadi bangsa ini akan semakin berkubang dalam lumpur.
Mungkinkah sekiranya slang akan menyuntikkan nilai-nilai agama kepada para slankers lewat lirik-lirik lagu yang religius di album Slang selanjutnya? Belum kepikiran sih, terus terang kitanya slangnya belum terpikir sampai ke situ. Tapi bisa aja. Dari lirik-lirik slang aja dari dulu itu udah sebetulnya udah religius, udah berbicara ketuhanan gitu. Cuman memang belum secara sorban atau secara ya kan, bahasa Arab. Menganjurkan orang lain untuk meningkatkan akhlak mereka tentu saja tidak hanya sebatas omongan. Tindakan slang pun harus mencerminkan iman yang kuat. Tidak mau dong dibilang omdo alias omong doang. Iya dulu Sholat sudah nggak usah diajarin, ngaji aja bisa baca loh. dulu ngajinya di sini di Nek Kotot. bahasa bisa baca loh, ini Arab. Jangan dikira nggak bisa baca, semua bisa baca anak-anak pun. Kita panggil guru ngaji datang sini. Sekarang anak-anak udah dapat semua, sekarang cucu-cucu juga setiap hari Selasa dan Sabtu ngaji. Pemirsa, antara perkataan dan perbuatan sudah pasti harus sejalan dong. Pemirsa, sepulangnya dari Tanah Suci, Saiful Jamil menginginkan agar istrinya Dewi Persik lebih santun lagi dalam berbusana. Ini merupakan keinginan dari hati seorang suami dan bukan saja karena pemerintah sedang gencar-gencarnya menggodok rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Nah pemirsa, berbicara mengenai RUU anti pornografi dan porno aksi ini ternyata mengundang perhatian dari Mas Ayu Anastasia. Terlebih-lebih karena dirinya pernah dikecam karena sebuah adegan ciuman dalam sebuah film. Dan juga karena Mas Ayu pernah berpose sangat syur dalam sebuah tabloid. Nah kira-kira Mas Ayu berani nggak ya berpose seperti itu lagi sekarang? Kita akan segera saksikan jawaban dari Mas Ayu Anastasia setelah kita menyapa terlebih dahulu Saiful Jamil dan Dewi Persik. Pemirsa, inilah Gospot. Dewi Persik sudah sohor sebagai penyanyi dangdut yang punya goyangan seksi lagi aduhai. Namanya semakin jadi buah bibir setelah insiden kostum melorot yang mempertontonkan bagian dada Dewi ketika istri Saiful Jamil ini manggung di sebuah acara musik dangdut yang disiarkan salah satu TV swasta. Jika Saiful Jamil saja yang bisa menikmati lekuk tubuh seksi istrinya mungkin tidak akan jadi masalah. Namun dengan bergulirnya pembahasan tentang RUU anti pornografi dan porno aksi, bisa-bisa goyangan Dewi dituding sebagai porno aksi. Foto seronok Dewi di sebuah tabloid gosip saja sudah dikecam Rhoma Irama. Sebagai suami yang baru saja pulang dari Tanah Suci, apakah Saiful mulai menganjurkan Dewi untuk mengurangi goyangannya? Ya, saya kepengen jadi orang yang ibaratnya yang pertama ya jadi orang yang bijaksana gitu terhadap istri atau terhadap sesuatu yang mungkin sekarang lagi sedang dipermasalahkan gitu ya tentang penampilan istri saya. Dan kedua, saya juga sebenarnya kepengen juga saya bersikap sebagai penonton gitu kan. Jadi dua-duanya saya bingung nih dan juga saya sebagai suaminya. Saya akui memang itulah dia istri saya kalau mendengar musik dan nyanyi memang kayaknya untuk tidak bergerak tuh tidak bisa gitu kan. Nggak akan mungkin bisa gitu. Jadi jadi auranya itu memang bukan karena suatu kesengajaan atau gimana. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya memang kadang-kadang memang istri saya tampil seksi ya mungkin karena itu sebenarnya itu ketidaksengajaan dari istri saya. Saya di sini sebagai seorang entertainer ingin memberikan yang terbaik buat penggemar saya. Nanti kalau misalkan saya pun egois karena hanya diri saya pribadi, nanti saya akan kehilangan penggemar saya. Jadi kalaupun memang tidak diharuskan ataupun apa segala sesuatunya, saya ingin Dewi Persik seperti ini. Dewi tentu saja tidak mau dicap mengumbar keseksian. Jadi dia selalu mengkonsultasikan kostum panggungnya pada Saiful. Dari awal saya menikah dengan Mas Saiful Jamil, saya selalu menanyakan dulu apa yang seharusnya saya lakukan. Baik dalam kostum maupun saya kemana, saya selalu izin sama dia. Saran Saiful sangat berpengaruh pada diri Dewi. Mungkin saja setelah mendengarkan keinginan sang suami, Dewi Persik akan merubah gaya panggung serta penampilannya. Bukan berarti tentang saya seorang penyanyi atau istri saya juga seorang penyanyi. Saya langsung, kamu berhenti, kamu pakai baju begini gitu. Itu semua butuh proses. Dan saya juga memang mengidamkan istri saya tuh suatu saat nanti dia itu benar-benar seperti seorang yang saya inginkan dalam segi busananya. Tapi kalau semuanya udah ibaratnya udah tinggal 99%, tinggal 1% lagi, insya Allah saya akan berusaha.
Saya akan berusaha dan istri saya juga akan berusaha mudah-mudahan. Mas Sayu Anastasia pernah tersandung masalah porno aksi. Akting ciumannya di film layar lebar Buruan Cium Gue mengundang kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya adalah AA Gim. Tapi sepertinya Mas Sayu tidak gentar. Ia malah bersedia difoto seksi untuk sebuah tabloid.